Agrioponic Malaga #2 Agrioponic Malaga #2 Agrioponic Malaga. Telur kita di sini saya mengklaim itu kita ada 2 kandang. Telur yang kita produksi adalah telur omega 3. Jadi kita tidak memproduksi telur yang kelasnya seperti biasa atau ayam negeri pada umumnya, tapi memang kita concern karena memang kita salah satu programnya adalah untuk program anti stunting. Jadi kita memang concern dengan telur tinggi omega 3. Kemudian selain telur, selain juga sayuran, kita juga ada ikan. Nah, ikannya apa saja? Di sini kita ada 2 jenis kolam. Yang satunya kolam bulat, yang satunya kolam persegi panjang. Nah, kolam bulat ini kita fungsikan untuk budidaya ikan lele. Sedangkan untuk kolam yang persegi panjang kita fungsikan untuk budidaya ikan nila, sekaligus untuk healing corner yang mana itu kita pakai konsep pemancingan catch and release ya. Dan selain kita punya semua sektor ini, yang paling istimewa di tempat kita itu satu, yaitu gedung pendidikan yang ada di pojok. Gedung pendidikan yang ada di pojok itu yang tidak dimiliki oleh inkubator UMKM di tempat lain. Nah, secara singkatnya, jadi Agrioponic itu diinisiasi oleh siapa? Nah, akan saya jelaskan. Agrioponic diinisiasi oleh Dr. Paul Stopo. Nah, beliau itu siapa? Beliau itu adalah sempat menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dari setelah beliau pensiun, akhirnya beliau tetap mengabdikan dirinya beliau kepada masyarakat dengan cara salah satunya adalah membangun Agrioponic ini. Dan asalkan teman-teman tahu semua, Agrioponic ini berada di lahan seluas 2.500 meter. Sebelahnya ini adalah, jadi notabene sebenarnya ini semuanya adalah tanahnya milik Bapak Paul. Setengahnya dari semua lahan beliau dihibahkan untuk program Agrioponic, yang mana program itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oke, sampai di sini kita lanjut nanti ke sektor. Yuk. Nah, sekarang kita ada di prasasti pendirian dari Agrioponic. Agrioponic ini seperti yang tertulis dalam prasasti adalah inkubator bisnis UMKM. Alamatnya adalah ini, Jalan Malaka nomor 8A, Kelapa 2 Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Nah, ini difungsikan sebagai apa? Tertulis di sini adalah fasilitas pendidikan, pelatihan, dan magang bagi UMKM. Kita dibangun mulai tanggal 9 April 2020 dan selesai pada tanggal 8 November 2021. Sebagai inisiasinya atau pendirinya adalah Bapak Paul Stopo, dan yang menjabat sebagai direktur utama adalah Bapak Robertus Arif. Dan di sini Agrioponic juga sudah memiliki lembaga atau istilahnya kita sudah dinaungi oleh legal dalam bentuk PT yang dinamakan PT Tani Sehat Berkarya. Nah, oke. Dari sini informasinya sudah cukup jelas. Untuk kemudian kita akan lanjut ke sektor berikutnya. Teman-teman, seperti kalian lihat, ini adalah Agria Tempe, atau kita sebut sebagai rumah tempe di Agrioponic. Nah, seperti yang kita lihat, yuk maju ke depan. Untuk saat ini, kita tidak bisa masuk langsung ke dalam ruangannya. Akan saya jelaskan dari luar. Nah, seperti inilah proses produksi tempe kita setiap hari. Untuk prosesnya itu tidak hanya cukup 1 hari, karena memang untuk proses pembuatan tempe itu memakan waktu kurang lebih 48 jam. Mulai dari perendaman awal sampai dengan tempe itu dikemas. Lanjut, kemudian kita jelaskan apa saja sih
seperti apa sih concern kita dalam produksi pembuatan tempe di agrioponik. Kita katakan bahwa tempe agrioponik itu adalah tempe sehat, tempe higienis. Nah, untuk mendapatkan tempe sehat dan higienis, yang jelas kita harus memenuhi yang namanya 5 syarat sehat. Yang pertama adalah bahan baku sehat, kemudian yang kedua adalah alat yang sehat, ketiga adalah proses yang sehat, keempat pekerja yang sehat, dan nomor 5 yang jelas adalah tempat yang sehat. Nah, bahan baku yang sehat seperti apa, alat sehat seperti apa, proses sehat seperti apa, pekerja sehat seperti apa, tempat sehat seperti apa, akan saya jelaskan. Bahan baku sehat, yang pertama, bahan baku sehat itu kita jelas suppliernya, dan kita memilih tempe itu atau kedelai itu jenisnya yang seperti apa. Jadi memang ada beberapa kedelai yang memang tidak sesuai jika digunakan untuk pembuatan tempe. Kemudian yang kedua, kita katakan alat sehat, karena sudah jelas alat kita semuanya terstandardisasi, ya. Itu kita semua terbuat untuk panci perebusan, panci perendaman, kemudian alat penggilingan, kemudian alat penyaringan, itu semuanya dari stainless, termasuk dengan meja untuk peragian. Semuanya terbuat dari stainless steel yang dijamin higienis dan bersih. Jadi tidak ada kotoran, tidak ada karat, atau istilahnya kayak timbal dan segala macam, itu tidak ada, dan kita jamin aman. Kemudian selama proses yang ketiga, proses sehat adalah kita pastikan bahwa selain alat-alatnya bersih, bahan baku bersih, alat pendukungnya pun bersih. Standar kita adalah kita hamparkan kain putih yang bersih, tentunya yang dicuci atau istilahnya aman lah, kain yang aman. Kemudian dari situ bisa kita fungsikan sebagai untuk tempat mixing atau pencampuran antara kacang kedelai dan raginya. Nah, kemudian yang keempat, pekerja sehat. Yang jelas ketika petugas atau tim yang memproduksi tempe ini dalam kondisi yang tidak fit atau tidak sehat, otomatis dia dilarang untuk masuk ke ruangan tempe. Seperti halnya juga bagi para pengunjung pun, kita juga melakukan standar, antara lain pasti kita wajibkan untuk menggunakan minimal adalah hair cap. Dan pasti yang jelas untuk pekerjanya dipastikan tangan bersih, badan bersih, pakaian pun bersih. Itu yang kita katakan pekerja sehat. Yang nomor 5 adalah tempat sehat. Tempatnya sudah jelas, setiap hari kita sapu, kita pel, kita bersihkan, dan kita pastikan bahwa tidak ada kotoran-kotoran yang tersisa setelah produksi pada hari sebelumnya. Oke, sekian untuk yang di sektor tempe. Kita lanjut ke sektor berikutnya. Let's go. Ini adalah satu space icon yang ada di agrioponik, dan ini berisi satu quotes yang sangat bagus. Ini adalah dari Paulo Coelho yang mengatakan you reap what you sow, yang artinya adalah hidup seperti berkebun, apa yang kamu panen adalah hasil dari apa yang kamu tanam. Dan itulah moto yang kita pakai di agrioponik.